Shalom, semangat pagi Bapak Ibu, kembali bersama dengan saya Ishak Harirawan pada pagi hari ini menjumpai saudara lewat video renungan pagi. Dan kali ini saya akan sampaikan dan ajak kita bersama untuk merenungkan apa yang tertulis di Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-7. Dan bangsa itu beribadah kepada Yahweh semasa Yosua hidup dan semasa para tua-tua yang umurnya lebih panjang dari Yosua, yang telah melihat semua perbuatan besar Yahweh yang dia lakukan untuk Israel. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana orang Israel beribadah kepada Tuhan karena pengaruh pemimpin mereka yaitu Yehosua atau Yosua, dan juga karena pengaruh tua-tua yang ada di antara mereka, yaitu orang-orang yang telah melihat perbuatan-perbuatan besar yang telah Tuhan lakukan bagi umat Israel. Apa yang kemudian terjadi setelah Yehosua, pemimpin mereka, dan juga para tua-tua Israel ini meninggal, saudara? Mari kita baca di ayat 10 dan juga 11 dari Hakim-Hakim pasal yang kedua ini. Dan seluruh generasi itu dikumpulkan kepada leluhur mereka, dan bangkitlah generasi lain sesudah mereka yang tidak mengenal Yahweh dan juga perbuatan yang telah dia lakukan bagi Israel. Jadi Bapak Ibu, setelah tidak ada orang yang mengingatkan mereka, setelah pemimpin mereka tidak ada lagi untuk mengarahkan orang-orang Israel untuk beribadah kepada Tuhan, mereka kemudian beribadah kepada berhala, yaitu Baal. Mereka adalah generasi yang tidak mengenal Yahweh Elohim mereka. Kitab suci sangat tegas tadi katakan demikian. Dan apa akibatnya, saudara? Ketika kemudian mereka ini meninggalkan Tuhan mereka dan mereka justru beribadah kepada Baal. Mari kita baca di ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Kemanapun mereka pergi, tangan Yahweh melawan mereka dan mendatangkan malapetaka, seperti yang telah Yahweh katakan dan yang telah Yahweh janjikan kepada mereka, sehingga mereka menjadi sangat putus asa. Kemudian Yahweh membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan para perampok itu. Namun mereka juga tidak mendengarkan para hakim itu, bahkan berbuat serong dengan ilah-ilah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh leluhur mereka yang mendengarkan perintah Yahweh. Mereka tidak berbuat yang sama seperti leluhur mereka. Kita melihat Bapak Ibu betapa mengerikannya akibat dari ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka mengalami malapetaka-malapetaka yang membuat mereka menjadi putus asa. Pertanyaannya adalah, kenapa orang Israel tidak lagi beribadah kepada Tuhan setelah Yehosua dan para tua-tua meninggal? Ternyata Bapak Ibu, karena generasi mereka waktu itu adalah generasi yang sudah tidak mengenal Yahweh Tuhan mereka. Dan mereka ini tidak mengenal perbuatan yang telah Tuhan lakukan bagi Israel. Berbeda dengan pendahulu mereka yang sayangnya sudah meninggal, saudara. Saudara bisa membacanya dengan sangat jelas nanti di ayat yang ke-10 dari Hakim-Hakim pasal yang kedua. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kemerosotan iman yang terjadi tersebut persis seperti yang terjadi atas Raja Yoas. Mari kita baca di 2 Tawarikh pasal yang ke-24 ayat yang kedua. Saya akan ajak baca di 2 Tawarikh pasal 24 ayat yang kedua, Bapak Ibu. Dan Yoas melakukan apa yang benar di mata Yahweh selama hidup Imam Yoyada. Saya lanjutkan di ayat yang ke-17 dan juga 18, Bapak Ibu. Dan setelah kematian Yoyada, para pemimpin Yehuda datang menundukkan dirinya kepada raja, kemudian raja mendengarkan mereka. Dan mereka meninggalkan bait Yahweh, Elohim leluhur mereka, dan melayani asera-asera dan berhala-berhala itu, maka terjadilah murka atas Yehuda dan Yerusalem karena kesalahan ini.
Satu lagi Bapak Ibu di ayat yang ke-22 saya akan bacakan bagi kita. Dan Raja Yoas tidak mengingat kebaikan yang telah Yoyada ayahnya lakukan kepadanya dan membunuh anaknya. Dan pada saat ia mati, dia berkata, Yahweh akan mengejarmu terus. Jadi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, sangat penting bagi setiap kita untuk mengenal secara pribadi siapa dan seperti apa Tuhan kita itu. Kita sangat perlu untuk memiliki pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Untuk kita melihat dan mengalami perbuatan-perbuatan besar yang dapat Tuhan lakukan bagi kita. Maka bila itu terjadi kita akan memiliki iman yang kuat. Kita akan tetap beribadah kepadanya dengan setia. Kita tidak akan pernah berpaut dan berpaling kepada ilah-ilah dunia ini. Kita memang perlu Bapak Ibu dan bahkan harus untuk saling menguatkan dan membangun iman kita bersama dengan saudara-saudara seiman. Dan kita juga memerlukan pemimpin rohani untuk membimbing dan mengajar serta mengingatkan kita tentang jalan-jalan Tuhan. Tetapi iman yang benar dan dewasa tidak tergantung dan ditentukan oleh orang lain atau oleh ada dan tidaknya pemimpin rohani. Pemimpin dan juga orang-orang lain, saudara seiman kita, dapat datang dan pergi dalam kehidupan kita ini. Tetapi walaupun suatu saat mereka ini pergi dan bahkan tidak akan pernah datang lagi dalam kehidupan kita, sepanjang kita mengenal dengan benar Tuhan kita dan sepanjang kita memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu, maka saya sangat yakin kita akan tetap setia kepadanya apapun yang terjadi dalam hidup kita. Marilah Bapak Ibu kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Marilah kita semakin melihat dan merasakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sangat ajaib bagi kita. Mari kita pelihara iman kita dan juga iman keluarga kita. Karena kita bertanggung jawab atas kehidupan kita masing-masing ini secara pribadi. Mari kita jaga perbuatan dan sikap hidup kita, tindakan-tindakan kita, karena kita juga bertanggung jawab akan hal itu, saudara. Bukan berarti bahwa kita ini tidak butuh pemimpin atau orang lain dalam kehidupan ini, tetapi janganlah kita menggantungkan kehidupan dan kemajuan iman kita kepada pemimpin rohani atau juga kepada saudara seiman kita. Sekali lagi, kita bertanggung jawab atas iman dan kehidupan kita masing-masing secara pribadi di hadapan Tuhan. Jangan tergantung dengan siapa dan bagaimana pemimpin dan juga saudara seiman kita. Maka saya percaya kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita melihat dan merasakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib bagi setiap kita. Kita tidak akan pernah meninggalkan dia, Bapak Saudara. Demikianlah apa yang saya sampaikan, kiranya menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kita. Semangat beraktivitas pagi hari ini, Bapak Saudara, kiranya kesuksesan dan keberhasilan senantiasa ada dalam hidup saudara oleh karena perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus HaMasiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.